Mari sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-90 sampai dengan ayat ke-91 dari surah An-Nahl. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, perjuangan, dan kesabaran di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang terdapat dalam dua ayat yang kita baca pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya dalam upaya dan ikhtiar kita untuk mengulang kembali, mereview sejenak atas apa yang telah kita dapati kemarin. Tentunya seraya pula kita berharap semoga atas segala sesuatu yang telah kita dapatkan, semoga Allah kokohkan dan Allah mantapkan, dan semoga dengan kita mengulang dan mereview ini, segala sesuatu boleh jadi yang belum kita dapati, maka Allah berikan kemudahan di dalam kita menelusurinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kita dapati bahwa dari ayat ke-84 sampai dengan ayat ke-89 yang telah sama-sama kita baca kemarin, bahwa Allah tidak hanya menciptakan kita dan membiarkan kita melaksanakan segala sesuatu begitu saja di dalam kehidupan ini. Namun Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah akan menghadirkan saksi-saksi bagi kita semuanya di dalam nanti pertanggungjawaban yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kita dapati bahwa pada ayat ke-84 Allah menyampaikan wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Suatu hari tatkala pada setiap umat akan kami bangkitkan seorang saksi. Dan ayat yang sama kita dapati dan penjelasan pernyataan yang sama kita dapati pula pada ayat ke-89. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida. Suatu hari tatkala pada setiap umat kami bangkitkan seorang saksi alaihim, atas mereka. Dan semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, atas apa yang Allah telah turunkan bagi kita semuanya, sebagaimana ditegaskan pada ayat terakhir, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Maka di tengah kita mendapati bagaimana Allah memperingatkan kepada kita semuanya atas apa yang telah berlaku kepada orang-orang yang telah melakukan pengingkaran terhadap apa yang telah Allah tetapkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Semoga kita benar-benar menjadi bagian dari hamba Allah yang Allah berikan keistiqomahan untuk menjadikan Al-Quran ini sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat 89 sebagai bagian dan upaya kita untuk menjadikan setiap tuntunan Allah berikan di dalam Al-Quran sebagai peta jalan bagi kita semuanya di dalam menelusuri perjalanan kehidupan ini. Dan tentunya sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat ini, semoga apa yang kita telusuri pada setiap pagi ini melalui setiap huruf kata dan ayat, maka Allah berikan kemudahan bagi kita dan Allah limpahkan petunjuknya bagi kita, yaitu wahudaw warahmataw wa busyra lil muslimin. Yaitu Allah berikan petunjuk kepada kita, Allah berikan rahmat bagi kita semuanya, dan Allah hadirkan segala kegembiraan bagi kita semuanya di dalam menjalani kehidupan ini, dan bahkan kegembiraan ketika membayangkan bahwa satu ketika kembali kepada Allah, dan semoga Allah memberikan keriduannya untuk kita semuanya. Nah demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah pun berikan keistiqomahan untuk kita, walaupun kita telah melalui ayat-ayat yang kita baca ini, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita pada waktu berikutnya nanti untuk mengulang kembali dari apa yang sudah kita baca. Dan sesungguhnya ketika Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk terus mengulang-ulang pembacaan Al-Quran ini, maka bisa dipastikan bahwa di sana terdapat kemudahan, keberkahan, dan petunjuk yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dan bersama-sama kini kita menelusuri pesan-pesan terbaru dalam dua ayat terakhir ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ke-90 dari surah An-Nahl. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
Boleh jadi terutama untuk kaum bapak yang selalu hadir dan tidak ada alasan untuk kita tidak menghadiri sholat Jumat, maka boleh jadi apa yang kita baca pada ayat ke-90 ini sudah sangat familiar bagi kita semuanya. Dikarenakan ayat ini selalu dibaca oleh khatib pada saat mengakhiri khutbah Jumat itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Allah memerintahkan untuk berbuat adil, mengerjakan kebaikan, bermurah hati kepada kerabat, dan ia melarang melakukan perbuatan keji, mungkar, dan kekejaman. Ia mengajarkan kamu supaya menjadi peringatan bagimu. La'allakum tadzakkarun. Ayat ke-91. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullah 'alaikum kafila. Tepatilah janji dengan Allah jika kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah sesudah kamu ikrarkan. Kamu sudah menjadikan Allah jaminan bagimu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan bahwa ayat ini selalu disampaikan pada pesan yang disampaikan oleh khatib dalam setiap menyampaikan khutbahnya, maka kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat ini ada 3 hal utama yang Allah sampaikan kepada kita. Dan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah bagaimana Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki di dalam kehidupan ini. Dengan membangun kualitas tali silaturahim terbaik sesama umat manusia. Allah mengajarkan di dalam ayat ini 3 hal, yaitu bagaimana Allah memerintahkan untuk kita berbuat adil, kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk terus tiada henti mengerjakan kebaikan dan meningkatkan kualitas kebaikan itu sendiri. Dan kemudian Allah titipkan kerabat-kerabat kita kepada kita. Allah titipkan kerabat-kerabat itu. Sehingga 3 hal ini yang menjadi pokok perintah yang Allah sampaikan di dalam ayat ini. Apalagi kalau seandainya kita memperhatikan bahwa bagaimana para ahli bahasa menyikapi atas apa yang disajikan di dalam ayat ini. Bahwa perintah Allah untuk kita melakukan ketiga hal ini. Berbuat keadilan, kemudian mengerjakan amal kebaikan, serta memperhatikan bermurah hati kepada para kerabat. Allah sampaikan dalam bentuk kata kedua yang menggambarkan bahwa perbuatan itu yang sedang dan akan terus berlangsung. Ya'muru, sedang dan akan. Artinya bahwa ini adalah perintah yang tidak akan pernah putus-putusnya untuk menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah misalnya setiap diri kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan landasan pemahaman terhadap apa yang telah diperintahkan ini, dan tentunya dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya ketika kita melakukan semuanya ini, tidak hanya merupakan rasa keadilan ataupun berbuat baik, kemudian memperhatikan bermurah hati kepada kerabat ini, tetapi ini perintah Allah. Sehingga kalau seandainya kita melaksanakannya, maka sekaligus kita akan mendapatkan kebahagiaan vertikal
yaitu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan atas apa yang dititahkannya. Dan kemudian ketika kita bisa menerapkan ketiga hal utama yang disebutkan di dalam ayat ini, maka kebahagiaan horizontal pula kita akan dapati dengan begitu baiknya kualitas hubungan kita dengan sesama. Dan sementara pada ayat yang sama, Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan melakukan kekejaman di dalam kehidupan ini. Dan betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu, Allah hadapkan 3 hal pertama dengan 3 hal kedua. Maka sama-sama kita menelisik di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita menelisik yang pertama dan utama itu adalah ke dalam diri kita. Sudahkah betul-betul kita menerapkan nilai-nilai keadilan ini? Yang pertama tentunya adalah berlaku adil kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita melakukan penyikapan dan menerapkan benar-benar rasa adil kepada diri kita sendiri? Nah, tentunya dalam hal ini ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan kita akan ada kehidupan abadi, kehidupan akhirat. Maka sudah adilkah kita memperlakukan kepada diri kita sendiri persiapan yang kita lakukan untuk kehidupan dunia kita dengan persiapan yang harus kita lakukan untuk kehidupan akhirat kita. Dan begitu pun rasa keadilan di dalam kita memenuhi. Lebih banyak manakah yang kita penuhi di dalam kehidupan ini? Apakah kita memenuhi kebutuhan biologis kita semata? Kebutuhan makan dan minum, kebutuhan sandang dan pangan, memerlukan hobi-hobi kita yang kita kedepankan? Ataukah sesungguhnya sudah mulai kita memberikan keseimbangan dan rasa keadilan kepada anugerah utama yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, yang notabene pada setiap diri kita Allah titipkan dan Allah berikan dan Allah karuniakan bukan hanya fisik yang berupa jasad ini, yang ketika seseorang telah kembali kepada Allah, bukankah akan sirna semuanya ini menyatu dengan tanah itu. Namun Allah berikan pula akal fikiran bagi kita semuanya, potensi yang luar biasa untuk kita berpikir. Nah, sehingga selama ini sejauh mana kita telah memberikan rasa adil di dalam nikmat akal fikiran ini? Apakah lebih banyak kita menggunakan dan memanfaatkannya untuk semata-mata kepentingan dunia kita? Ataukah telah kita gunakan pula kemanfaatannya untuk kemaslahatan yang lebih luas lagi, untuk sesuatu yang lebih hakiki? Dan kemudian Allah pun menganugerahkan untuk kita semuanya nurani, hati nurani. Kemana kita membawa hati nurani kita ini di dalam perjalanannya? Sudahkah keadilan kita berikan kepada nurani itu sendiri? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bukankah kita telah mendapati dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa kita akan diminta nanti memberikan pertanggungjawaban semuanya ini? Dan begitu pun Allah memerintahkan kepada kita. Dan kita fahami bahwa setiap Allah memerintah kita, sesungguhnya dalam setiap perintah itu ketika kita melaksanakannya sepenuh hati, maka semuanya itu akan berpulang kepada diri kita sendiri. Sebagaimana kita bisa mendapati di dalam surah Al-Asr itu, wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya pada hakikatnya manusia itu dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan mereka senantiasa melakukan amal-amal kebaikan. Dan itulah yang disebutkan pada bagian kedua yang disebutkan di dalam ayat ini, bahwa Allah memerintahkan kepada kita wal ihsan, untuk senantiasa berbuat baik. Dan apalagi Bapak dan Ibu kalau sudah kita menyadari bahwa 3 pilar utama di dalam agama kita, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Tidak cukup kita beriman, tetapi kita harus juga Islam. Tidak cukup iman dan Islam, tetapi kita harus ihsan. Bahwa di dalam kita melaksanakan segala sesuatu di dalam kehidupan ini, kita harus meyakini bahwa Allah mengetahui semuanya itu. Allah mencatatnya. Allah akan menghadirkan saksi-saksi bagi kita semuanya. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, kita perlu pertanyakan dan sama-sama kita menelisik ke dalam diri kita masing-masing.
bahwa di dalam kita melaksanakan segala sesuatu selama ini, sudahkah kita melaksanakan semuanya itu dengan berlandaskan kepada nilai ihsan? Bahwa kita ingin segala sesuatu yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dikarenakan ingin mendapatkan ataupun berlandaskan pamrih-pamrih lainnya, untuk mendapatkan pujian dari manusia, mendapatkan penghargaan, sehingga kemudian ketika kita melakukannya dan kemudian sepi daripada pengakuan, menjadi kecewa karenanya, atau mungkin bahkan boleh jadi marah-marah karenanya. Maka bukan itu sesungguhnya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan kita itu, orientasinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun toh kita sudah melakukan kebaikan, kemudian kebaikan itu seolah-olah tidak diakui, tidak dihargai oleh anak manusia yang berada di seputar kita, itu bukan urusan kita, dikarenakan transaksi kita semata hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya ketika kita mampu menerapkan hal yang demikian, maka niscaya hanya kebahagiaan yang kita dapatkan, bahwa kita tidak ada urusan dengan manusia diterima atau tidaknya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perlu kiranya saya ingin menasihati kepada diri saya sendiri, dan masing-masing kita menasihati diri kita, bahwa dalam setiap profesi dan peran kita di dalam kehidupan ini, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak dari ayah dan ibu kita, atau kita sebagai orang tua daripada anak-anak kita, atau kita sebagai saudara dari sanak dan kerabat kita, sejauh mana yang kita lakukan itu betul-betul hanya semata karena Allah. Atau boleh jadi jangan-jangan ketika kita melakukan sesuatu dan kemudian ketika sepi daripada penghargaan dan pengakuan itu, maka kemudian tersinggung kita, kemudian kita menjadi marah-marah karenanya. Maka tentunya sikap seperti ini bukanlah atas apa yang Allah ajarkan untuk kita semuanya, sebagaimana yang terdapat di dalam ayat-ayat ini. Dan kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang bisa bersama-sama kita menelusurinya untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya sesungguhnya pesan-pesan keadilan, pesan-pesan untuk terus senantiasa berbuat baik di dalam kehidupan ini. Dan kemudian yang boleh jadi sekarang ini, dengan tata pergaulan dan nilai-nilai sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini. Pesan yang ketiga ini adalah wa'ita idil kurba, dan bermurah hati kepada sanak dan kerabat kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau misalnya kita memperhatikan sekarang ini, bahwa betapa jomplangnya sesungguhnya antara satu kehidupan dengan kehidupan yang lainnya. Di satu sisi boleh jadi kita bisa mendapati begitu melimpah ruahnya anugerah dan rezeki ataupun kekayaan yang dimiliki seseorang. Sementara kita bisa mendapati di seputar kita, tidak hanya di negara lain Bapak dan Ibu, di negara kita sendiri. Dan bahkan boleh jadi di seputar kita dalam kehidupan ini, termasuk di Jakarta ini boleh jadi. Kita mendapati masih banyak sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak mengetahui bahwa besok itu akan makan apa. Dan masih banyak sesungguhnya Bapak dan Ibu kita mendapati pula bahwa bagaimana mahasiswa dan mahasiswi kita yang mengetahui benar akan keterbatasan materi yang bisa dihadirkan oleh ayah dan ibunya. Sehingga setiap bulan Bapak dan Ibu betapa banyaknya di antara anak-anak kita galau mereka. Bagaimana mereka harus membayar SPP untuk bulan berikutnya. Dan bagaimana begitu banyaknya ayah dan ibu di seputar kita yang tidak tahu harus memberikan uang saku untuk anaknya dan bahkan transport untuk anak-anaknya pada hari itu. Banyak Bapak dan Ibu di seputar kita yang mengais-ngais di tempat-tempat sampah itu. Begitu mudahnya kita bisa mendapatinya. Maka kalau misalnya kita memperhatikan terhadap apa yang disajikan di dalam ayat ini, kalau benar-benar kita bisa mempraktekkan setiap diri kita dengan rasa keadilan untuk terus berbuat baik, apalagi kalau misalnya setiap orang memperhatikan benar sanak dan kerabatnya, memperhatikan sanak dan kerabatnya dan menyantuni mereka. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita, Bapak dan Ibu, bahwa yang harus kita utamakan adalah orang-orang yang mereka butuh sesuatu sesungguhnya, namun mereka tidak meminta-minta. Maka siapakah itu sesungguhnya? Mereka butuh sesuatu, butuh untuk pengobatannya, butuh untuk makan dan minumnya, butuh untuk sandang pakaiannya, butuh biaya untuk anak-anaknya, namun mereka tidak meminta-minta. Maka siapakah itu?
Maka utama yang diberikan nafkah ataupun infak sedekah itu adalah kepada kualifikasi orang-orang yang demikian. Kualifikasi orang-orang yang tidak meminta-minta, tetapi mereka butuh adalah lebih utama diberikan kepada orang yang meminta-minta. Maka siapakah mereka sesungguhnya? Kalau bukan kerabat kita, Bapak dan Ibu. Sesungguhnya setiap kita mengetahui, kalau misalnya kita memiliki kakak dan beradik ataupun sepupu, bukankah kita tahu sesungguhnya bagaimana keadaan dan perekonomian keluarga mereka? Maka betapa Bapak Ibu sekalian kita mendapati, kalau orang lain boleh jadi leluasa meminta kepada kita, tetapi belum tentu saudara-saudara kita akan datang ke rumah kita, menyampaikan permasalahan mereka, dan meminta kepada kita. Pada umumnya tidak akan melakukan hal itu. Maka disinilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya kesempatan kita untuk mempraktekkan atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-yadul ulia khairum min yadis sufla. Bahwa tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Sehingga kapan kita bisa mempraktekkan hal ini kalau bukan ketika kita menelisik siapa sesungguhnya di antara sanak dan kerabat kita yang betul-betul membutuhkan bantuan itu. Dan betapa bangga dan betapa bahagia dan mulianya ketika kalau seandainya kita pun bisa tidak hanya mengantarkan kebaikan dan santunan kepada mereka, tetapi yang paling utama itu adalah bagaimana kita memberikan santunan itu sebaik mungkin tanpa menyinggung perasaan mereka yang menerimanya. Seakan-akan mereka menjadi hina karena mereka menerima santunan dan bantuan itu. Dan Allah mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita memberikan sesuatu, namun di sisi lain kita sesungguhnya menunjukkan kepongahan kita bahwa seakan-akan kita lebih hebat daripada mereka. Dan itu bukan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa Allah mengajarkan kepada kita semuanya terkait dengan hal ini begitu lengkapnya di dalam Al-Quran. Allah mengajarkan kepada kita mengenai nilai-nilai keadilan. Allah mengajarkan kepada kita mengenai pesan-pesan ihsan. Dan bahkan Allah pun menyampaikan kepada kita semuanya, sebagaimana yang kita dapati pada ayat ke-91, untuk menepati janji-janji kita. Sebagaimana kita dapati, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meminta janji kepada kita. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Tuhanmu yang menciptakan dan memelihara dan menjamin seluruh kehidupanmu? Qalu bala syahidana. Maka di dalam ruh kita semua sudah mengatakan bahwa kami menyaksikan semuanya itu. Nah, maka di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menepati janji ini begitu banyaknya di dalam Al-Quran. Di antaranya, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janji-janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janji-janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Ya Bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, wa iya yafarhabun. Dan begitu pun di dalam ayat pertama pada surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji ataupun umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan begitupun bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pula pesan untuk kita menepati janji ini. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-An'am ayat ke-152. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Dan kemudian kita dapati pula di dalam ayat ke-85 pada surah Al-A'raf. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun.
Maka kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat ini, fa'auful kaila wal mizan, bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk memenuhi Bapak dan Ibu segala sesuatu yang merupakan kewajiban kita. Dan bahwa bagaimana Allah menuntun di dalam bisnis pun, jangan sampai kita merugikan orang lain dengan cara mengurangi timbangan ataupun takaran itu sendiri. Dan tentunya dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan sekarang, bahwa betapa berkembangnya sesungguhnya cara-cara yang telah dilakukan, termasuk di dalam kegiatan bisnis itu sendiri, yang bisa berpotensi merugikan orang lain secara jelas dan nyata, disadari dan bahkan ataupun tidak disadari. Dan begitu banyaknya pesan-pesan hal ini, termasuk dia dalam surah Hud, dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu berbuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Kalaulah setiap insan memperhatikan atas apa yang Allah perintahkan dan peringatkan kepada kita semuanya di dalam ayat-ayat ini, tidak akan terjadi, Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang kita dapati sekarang ini, bahwa bagaimana menghalalkan berbagai cara, termasuk juga kita bisa mendapati dalam kasus-kasus tertentu, bahwa betapa hak-hak dan bahkan kepemilikan tanah yang dimiliki oleh orang-orang yang sangat lemah, yang mereka memiliki sertifikat tanah sekalipun, tiba-tiba kemudian dianggap tidak berlaku sertifikat-sertifikat itu, dan dimiliki oleh orang-orang yang berkuasa itu. Orang-orang yang memiliki kekayaan itu, dan dengan segala berbagai daya dan upaya menghalalkan berbagai cara untuk mencaplok dan mengambil hak serta milik orang lain. Padahal bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita tidak memperhatikan kaidah-kaidah itu, maka sesungguhnya apa yang telah dilakukan tersebut merupakan salah satu bentuk daripada perusakan segala sesuatu yang telah ditata dengan baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Dan pada bagian akhirnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana Allah pun menyajikan kepada kita semuanya mengenai atas apa yang harus kita tepati dalam perjanjian-perjanjian itu, ataupun segala hak dan kewajiban milik orang lain yang harus kita penuhi. Bahwa bagaimana sesungguhnya Allah pun memberikan tuntunan kepada kita semuanya. Sebagaimana kita bisa mendapatinya dalam peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bidha'atin musjatin fa'awfilanal kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Bahwa bagaimana kita bisa mendapati Allah abadikan pembelajaran bagi kita semuanya ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf mendatangi Nabi Yusuf. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Maka bisa kita dapati bahwa bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan kepada mereka. Walamma jahazahum bijahazihim, qala tuni bi akhillakum min abikum, ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Dan ketika dia, yaitu Nabi Yusuf, menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia pun berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, yaitu Benyamin. Tidaklah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang baik. Dan begitu pun Bapak dan Ibu, kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah memperingatkan dan mengajarkan sekaligus kepada kita semuanya. Kita dapati dalam ayat ke-111 pada surah At-Taubah. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita bisa mendapati bagaimana Allah menjanjikan ganjaran kepada orang-orang yang menepati janji dalam kehidupannya. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Terdapat dalam surah Al-Fat ayat ke-10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allahu fasayutihi ajran 'azima.
bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menempati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Dan sesungguhnya pada hakikatnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berjanji kepada seseorang ataupun sekelompok orang, dan apalagi kalau ketika kita mengikrarkan dan mengangkat sumpah itu sendiri, yang sebagaimana kita dapati di dalam sumpah-sumpah yang dilaksanakan kepada setiap peralihan ataupun penganugerahan jabatan itu sendiri, maka sesungguhnya atas apa yang kita ucapkan tersebut bukan hanya didengarkan dan disaksikan oleh petugas-petugas yang menjadi saksi secara resmi pada setiap acara itu, namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyaksikan semuanya itu. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan atas apa yang kita dapati melalui pesan-pesan yang disampaikan di dalam ayat ini, lebih seksama lagi kita, lebih hati-hati lagi kita menjalani kehidupan kita ke depan. Saya berharap pada Allah, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, atas apa yang Allah ajarkan kepada kita semuanya, dan sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang dapat sama-sama kita telusuri pada pagi hari ini, betapa banyaknya sesungguhnya pesan-pesan Allah yang terkait dengan dua ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk dapat menelusuri lebih jauh di dalam kita menjemput pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat-ayat ini.